Dea. Baik anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu, Engkau tetap melindungi kami sampai detik ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai pembelajaran kami. Tuhan berkati pembelajaran kami agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik. Inilah doa anak-Mu Tuhan, kami panjatkan melalui Putra-Mu yang kudus. Amin. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita anak-anak, agar kita tidak merasa jenuh, tidak bosan dalam pembelajaran, mari, ayo kita berdiri terlebih dahulu. Oke? Mari ya Ibu. Ayo. Tetap tenang ya anak-anak ibu sekalian. Baik, Bu. Agar kita tidak mengganggu pembelajaran kelas yang ada di samping kiri kita atau maupun di samping kanan kita. Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu, baru kita nanti sama-sama ulangi. Oke? Baik anak-anak ibu sekalian. Baik, Bu. Ice breakingnya seperti ini. Marina, kalau Marina itu menunjuk badan kita sendiri. Marina menari di atas menara. Ngerti kan? Kita ulang bersama. Marina menari di atas menara. Oke? Mari kita nyanyikan sama-sama. Mari, ibu dulu ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, sudah mengerti anak-anak ibu sekalian? Mari kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Baik anak-anak ibu sekalian, silakan duduk agar kita masuk ke dalam pembelajaran. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai lingkungan. Untuk anak-anak ibu sekalian, mungkin sebagian sudah tahu apa itu lingkungan. Apa itu lingkungan anak-anak? Siapa yang bisa mendefinisikannya? Tolong tunjuk tangan, tidak mungkin tidak ada yang tahu, ya kan? Ya, anak ibu Florencia. Tempat tinggal suatu makhluk hidup. Ya, ada yang lain? Anak-anak ibu kok gak bisa gitu loh? Belajar, mari belajar. Tidak apa-apa ibu, tidak masalah. Kita mengemukakan pendapat kita ya. Anak-anak ibu sekalian tidak tahu di mana anak ibu tinggal kan? Anak ibu saya tinggal di suatu rumah itu kan. Pasti di sekelilingnya itu ada perumahan, ada jalan. Itulah namanya lingkungan. Itulah lingkungan. Kenapa tadi kalau ibu tanya nggak ada yang tahu? Nggak boleh gitu ya. Kalau belajar ibu paling nggak suka gitu. Ya. Sekali lagi ibu tanya, apa itu lingkungan anak-anak? Tempat tinggal. Baik, ibu akan menjelaskan sedikit apa itu lingkungannya, definisi lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita tinggal, tempat kita berinteraksi dengan orang lain, dengan tumbuhan, dengan hewan dan lain-lain. Jadi selama kita hidup pasti kita mempunyai lingkungan. Ada itu lingkungan terdiri dari contohnya jalan. Kalau kita berjalan kita lewat nggak dari pinggir-pinggiran sawah, kan ada paret, dimana-mana pun ada itu jalan, entah itu di ladang, jalan raya dan lain-lain. Baik, demikian yang dapat dibutuhkan akan dilanjutkan oleh rekan ibu. Baik, di sini Ibu lanjut seperti yang dibilang Ibu Rita itu mengenai lingkungan. Nah, ya, tadi Kak Flores juga udah jelaskan apa itu lingkungan. Oke, di sini Ibu akan lanjut. Lingkungan itu ialah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan di dalam kehidupan. Coba kalian tebak seperti apa lingkungan tersebut. Ada
Ini termasuk lingkungan seperti apa? Apakah alam atau buatan? Biar tahu. Buatan Bu. Menurut saya Bu, Silakan. menurut saya Bu, kalau tempat sekolah kita ini adalah buatan Bu, karena kan yang membangun ini manusia Bu, jadi buatan. Ya Kak, betul sekali. Lalu lingkungan itu terbagi menjadi dua. Itu seperti yang Kakak jelaskan, ada lingkungan buatan dan juga lingkungan alam. Kalau lingkungan alam itu berada di luar sekolah kita ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada lingkungan alam. Lingkungan alam ialah lingkungan yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti yang di luar sekolah kita ya. Yang kedua itu ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu yang ada di dalam ruangan kita ini, yaitu lingkungan yang berada di sekitar kita dan dibuat dengan campur tangan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Sylvia. Oke, sudah mengerti semua yang dijelaskan Ibu Yolanda barusan? Sudah Bu. Nah, untuk lebih lanjut, ada nggak tahu apa itu contoh lingkungan alam? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan? Buatan manusia atau buatan ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Saya Bu. Ayo. Contoh dari ciptaan Tuhan itu Bu seperti gunung-gunungan gitu. Kalau buatan manusia itu Bu seperti ruangan kita, gedung-gedung yang ada di sana gitu. Oke, benar. Selain itu ada lagi? Saya Bu. Ya, dijawab. Kalau lingkungan alam itu yaitu seperti laut, danau, dan lain sebagainya. Oke, Kalau lingkungan pintar. buatan itu seperti waduk, bendungan, dan lain sebagainya. Dan di sebelah situ ada anak Ibu? Nggak ada? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang sudah anak-anak Ibu sebutkan barusan. Nah, contoh lingkungan alam itu ada gunung. Coba kita bayangkan atau kita pernah ke suatu tempat. Di sini pasti sudah pernah ke Brastagi atau ke Danau Toba kan? Sudah. Pasti kita sering melihat gunung. Di gunung itu apa aja sih yang terdapat di dalam gunung? Banyak Bu, pohon, hewan, dan masih banyak lagi. Rumput. Terus ada gunung itu merupakan tanah yang sangat besar dan tinggi serta di dalamnya ada lahar panas. Nah, contoh yang kedua itu ada hutan. Nah, di dalam hutan itu terdapat apa saja sih? Pengertian dari hutan? Saya Bu. Hutan adalah paru-paru dunia. Iya. Saya Bu. Hutan adalah jenis terbuka. Lanjut, ada lagi? Hutan adalah tempat tinggal makhluk hidup seperti hewan, buas lain. Nah, benar. Hutan itu adalah tanah yang luas yang terdapat pohon, tumbuhan, hewan, dan juga makhluk lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lingkungan alam yang ketiga, itu ada air terjun. Pernah lihat air terjun? Pernah. Di mana sih air terjun itu? Yaitu susunan aliran air yang jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan genangan air yang sangat banyak dan akan mengalir ke sungai. Ngerti? Ngerti, Bu. Sekarang kita masuk ke contoh lingkungan alam yang keempat, itu ada sungai. Kalian pernah mandi ke sungai? Pernah. Itu airnya dari mana sih? Itu Itu air dari hujan juga bisa, terus
sungai itu juga bisa dari aliran dan air yang lain. Nah, betul anak ibu. Air terjun itu, maaf ya, sungai yaitu aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dan dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah dan akan berakhir di laut. Sehingga tadi kita bahas tentang air terjun. Air terjun mengalir ke sungai. Sungai mengalir kemana? Laut. Nah, contoh contoh lingkungan alam yang kelima itu laut. Apa sih laut itu? Bisa, Bu. Apa ya, Bu? Laut itu tempat penampungan air dari berbagai saluran. Saluran mana? Contohnya Bu dari saluran air terjun yang tadi Bu, terus dari sungai, dari parit dan segala macam. Nah, benar. Itu merupakan saluran-saluran dari sungai yang sehingga terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara laut dan juga daratan. Untuk selanjutnya, contoh lingkungan buatan itu akan dijelaskan oleh teman ibu. Nah, baik anak-anak, tadi Bu Cynthia kan sudah menjelaskan apa saja contoh dari lingkungan alam. Sekarang Ibu ingin menjelaskan contoh dari lingkungan buatan. Apakah anak-anak sekalian sudah pernah ke sawah? Sudah. Nah, kalau sudah, ada apa saja yang ada di sawah? Ya, baik. Untuk lebih memahaminya, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sawah. Nah, sawah merupakan sistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah. Nah, tadi kan kalian sudah bilang yang ada di sawah itu seperti padi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu taman. Apakah anak-anak sekalian sudah pernah ke taman? Nah, yang sudah pernah ke taman, apa aja yang ada di taman? Anak-anak sekalian sudah tahu kan apa saja yang ada di taman tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberi beberapa komponen tambahan yang bermanfaat, yang seperti kalian bilang tadi, bunga, perosotan, ayunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Rudi. Baik, anak-anak ibu akan menjelaskan apa itu jalan raya dan perumahan. Siapa di sini yang tak pernah pijak jalan raya? Tidak. Ini ciri-ciri anak ibu yang paling benar. Sini dulu nak. Memang betul anak ibu tak pernah lewat dari jalan raya. Tertang dia berdiri. Jadi anak ibu lewat dari mana? Tertang. Sawah. Ini juga jalan. Sawah. Ini jalan raya enggak? Memang enggak seharusnya jalan raya di kota ya. Ayo jelaskan ini. Dengan yang ibu bicara, saya ibu nggak bilang kalau jalan apapun yang kau lewati, yang sering kau lewati setiap hari, memang ini sarana dan prasarana yang sampai pada suatu tujuan itu namanya jalan selain dari kendaraan. Anak ibu mengerti? Tahu ibu yang jalan raya sana? Itu kalau kita keluar dari gerbang sekolah kita ini tahu? Ya, itu namanya jalan raya ya, jangan bodoh kali ya. Iya, silahkan balik ke kursinya, oke? Boleh deh sama ibu. Yes. Tidak cukup anak ibu mengerti pembelajaran sekolah. Seandainya pun anak ibu les, kalau memang anak ibu nggak ngerti, nggak mau menanggapi pembelajaran tersebut, anak ibu tetap akan bodoh kayak yang tadi jalan raya itu tahu kan?
Iya. Baik, cara itu adalah tempat melintasnya berbagai kendaraan seperti kereta, bukan ya, bukan kereta, motor, mobil, truk dan lain sebagainya. Kita pun ada trotoar untuk bisa lewat bagi pejalan kaki. Apakah anak-anak itu mengerti? Ngerti nggak? Aku udah tadi apa yang dijelaskan tadi, coba apa yang Jalan raya itu apa saja yang melintas di sana? Tadi untuk pejalan kaki di mana jalan? di jalan. Baik, anak ibu Florensi memang selalu mengerti pembelajaran ini ya. Baik, ibu akan menjelaskan lagi apa itu perumahan. Siapa yang tahu perumahan sebelum ibu jelaskan? Saya Bu. Ya, silakan karena ibu berlatih. Perumahan itu Bu, tempat rumah orang kaya. Iya dulu, bentar dulu. Ulang dulu cut dulu ya. Menurut saya kan Bu, perumahan itu tempat orang-orang tinggal di sana, tempat orang banyak gitu. Ya, siapa lagi yang tahu anak ibu? Ya, silakan anak ibu berisik ya. Menurut saya Bu, perumahan itu tempat orang tinggal kelas atas Bu. Ya, baik. Baik, ibu. kena banjir. Oh, iya. Cuman itu ya anak ibu Rahel. Iya, Bu. Biar nggak banjir gitu aja. Oke. Baik. Sudah berbagai berbagai tanggapan yang anak-anak ibu berikan, ibu akan menjelaskan apa itu perumahan. Perumahan adalah tempat tinggal yang ada pada suatu tempat khusus untuk tempat tinggal. Tidak ada seperti ada sih beberapa tumbuhan seperti pepohonan, tetapi di sana hanya untuk tempat tinggal. Tidak ada contohnya kayak kampung, nggak ada itu sawah, nggak ada di situ apa pohon cabai, nggak ada kecuali di pot ya di depan rumahnya. Itu yang dinamakan perumahan. Kenapa perumahan disebut sebagai buatan manusia? Kenapa? Saya Bu. Ya. Jelaskan ibu. Perumahan itu disebut sebagai buatan manusia karena manusialah yang membangun perumahan tersebut Bu, dan bukan dari ciptaan Tuhan. Bagus, siapa lagi anak-anak ibu? Sebelah sini tidak ada pernah yang menjawab ya? Kenapa anak-anak ibu? Kenapa malas? Sebentar lagi ya, sebentar lagi kita akan pulang ya. Nanti kita makan di rumah masing-masing. Ayo, anak-anak ibu silakan. Kok diam? Bu. Cuman itu ya. Baik. Memang betul. Perumahan itu adalah perumahan itu dibuat oleh manusia agar ditempati oleh manusia itu juga, agar dapat berteduh dari hujan, dari teriknya matahari, dari beliau. ya, dan sebagainya. Itu yang dapat ibu jelaskan dan akan dilanjutkan oleh rekan ibu Natalia. Masih semangat ya semuanya ini? Ibu cantik kan? Oke, coba lihat dulu senyumnya yuk. Atau semangat gimana nih? Masih lihat semangatnya? Ya, sedikit semangat lah. Sudah tahan ya laparnya ya, tahan juga ngantuknya. Baik, ibu akan melanjutkan mengenai manfaat lingkungan alam. Kita ambil contohnya dari hutan. Ada yang tahu hutan atau tidak tahu apa itu hutan? Tahu. Oke, berarti semua sudah mengerti kan? Kita masuk ke manfaat hutan. Nah, manfaat hutan itu sebagai tempat tinggal hewan seperti yang anak ibu katakan. Lalu yang kedua, sumber obat-obatan alami. Di hutan juga mendapatkan obat-obatan alami. Lalu yang ketiga sebagai sumber oksigen. Kenapa begitu Bu? Karena pohon merupakan penghasil oksigen. Dengan adanya hutan, maka oksigen akan dihasilkan selalu ada dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu contoh yang kedua itu ada pantai. Sudah pernah semuanya ke pantai ini? Sudah. Coba pantai mana? Pantai pantai. Nah, kenapa kita harus ke pantai dan apa itu manfaatnya? Itu pertama tadi sebagai tempat rekreasi. Nah, kalau
Taman rekreasi sebagai tempat hiburan kita. Lalu yang kedua sebagai tempat satu lokasi bagi para nelayan dan para pelaut. Dikarenakan lokasi pantai tersebut kita bisa mencari makan seperti nelayan bisa menangkap ikan lalu menjualnya kepada orang, bisa menghasilkan pendapatan. Lalu yang ketiga contohnya itu gunung. Sudah pernah ke gunung? Sudah. Ada sudah punya Pernah Bu. Nah, lalu manfaat gunung itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih manfaat gunung itu apa? Suapunya itu bagus untuk tanaman. Ya, ada sekali yang jelas. Ada yang lain selain Ada Bu. Kalau misalnya kita patah hati kan Bu, teriak-teriak di situ Bu. Oke. Nggak ada. Ada lagi. Oke, ibu tambahin ya. Gunung itu sebagai sumber mata air dikarenakan sumber mata air itu juga berasal dari gunung. Lalu yang kedua sebagai objek wisata dan merupakan sumber pendapatan dikarenakan di sana juga ada yang menjualkan seperti mulai dari membuka warung makan, lalu menyediakan sewa pendakian untuk anak-anak yang mengunjungi gunung. Lalu sebagai objek edukasi dikarenakan kita bisa meneliti dari gunung itu mulai dari kekayaannya, mulai dari flora, fauna. Ada yang tahu flora dan fauna? Tahu. Apa itu coba? Apa itu? Flora dan tumbuhan fauna. Oke, terus kalian ada yang ya. Lalu kita bisa mengetahui aktivitas gunung tersebut. Sudah tahu kan manfaat lingkungan alam? Dah Bu. Baik, akan dilanjutkan oleh Ibu Rima. Baik di sini. Baik di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat lingkungan buatan. Anak-anak sekalian tahu kan apa arti tempat tinggal? Tahu. Contohnya gimana? Tempat tinggal saya Bu. Rumah. Contohnya rumah Bu. Itu kan apa tempat tinggal manusia gitu untuk berteduh. Hotel Bu. Hotel juga. Oh iya. Hotel Bu. Apartemen Bu. Apartemen. Apartemen. Hotel. Baik di sini Ibu akan menjelaskan tentang tempat tinggal. Tempat tinggal adalah suatu hal yang wajib dimiliki manusia, meskipun hunian dan tempat tinggal itu sederhana. Yang kedua itu media penghias tanaman. Anak sekalian tahu kan apa itu media penghias tanaman? Nggak tahu. Jelaskan ya Bu. Iya Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang media penghias tanaman. Media penghias tanaman itu adalah tempat untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti bunga dan tanaman hias. Yang ketiga itu wisata. Anak-anak sekalian tahu kan wisata itu gimana? Tahu kan baik tadi. Wisata itu merupakan suatu tujuan untuk liburan dalam rangka mencari suasana baru sehingga pikiran lebih tenang. Yang keempat itu irigasi. Anak-anak sekalian tahu kan irigasi gimana? Betul Bu. Irigasi itu tempat pengaliran air yang dibuat dengan tangan manusia sendiri, di mana air yang terdapat pada saluran irigasi yang berasal dari sungai. Oke, semua sudah paham apa yang ibu-ibu katakan tadi? Sudah Bu. Oh, berarti kalau ibu tanya pasti udah tahu dong jawabannya. Sudah lah Bu. Ayo untuk anak ibu Renci, bisa anak ibu jelaskan apa yang dikatakan oleh ibu Rima barusan? Sini. Situ aja. Yang Ibu Rima jelaskan itu tentang lingkungan. Jadi untuk tempat lingkungan itu artinya tempat tinggal kita untuk kehidupan kita sehari-hari gitu lah yang saya dapat. Gitu Bu. Oke. Selanjutnya saya akan tanya. Gak usah tegang kalian anak ibu ini. Tahan dulu ya, tahan. Aus.
Bisa diulang apa tadi yang dikatakan oleh Ibu Natalia? Ayo, sedikit aja. Jadi penjelasan dari Bu Natalia tadi tentang gunung. Jadi gunung itu adalah tempat rekreasi dan juga tempat mata air, sumber mata air. Oke, berikan aplaus dulu terhadap teman-teman. Baik, anak-anak ibu silakan untuk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan Ya, ya. Nakku, apa yang mau kalian tanyakan? Tanyakan. Kami mau menanya, Bu. Ya, silakan. Apa perbedaan gunung dengan bukit, Bu? Baik, ibu akan menjelaskan kepada anak ibu Marga dan kepada anak ibu lainnya apa itu gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi serta dikenal yang terdapat lahat. Tapi ada juga gunung mati ya, tidak semua itu gunung aktif. Dan bedanya gunung dengan bukit adalah gunung cenderung itu condong ke atas ya, lebih tinggi ke atas, mempunyai puncak tertinggi, dan bukit itu cenderung bulat, tidak mempunyai puncak teratas. Baik, apakah anak ibu mengerti ya? Kalau anak ibu belum mengerti, beri dijelaskan kembali. Tiga. Udah, Bu. Baik. Untuk agar kita tidak bosan anak-anak sekalian. Oh, masih ada yang mau bertanya anak ibu? Silahkan, rinci. Baik, anak-anak ibu sekalian, ibu harap berdiri semua. Enggak. Baik, jangan ada yang lemah lesu. Tidak boleh mengeluh dalam pelajaran. Sama anak ibu makan. Baik. Ibu Sylvia akan memberikan suatu arahan agar anak-anak ibu sekalian memperhatikan, oke? Baik. Baik, Bu. Oke, di sini Ibu ingin melakukan game atau speaking. Nah, arahannya itu atau aturannya itu ketika Ibu bilang maju, kalian lompat ke belakang. Lompat semua. Lompat maju, kalian lompat ke belakang. Kalau Ibu bilang ke kanan, kalian ke kiri. Bisa kalau kayak gini. Enggak usah bawa, nanti jatuh, nanti jatuh. Konsentrasi, belajarnya konsentrasi, yes. Oke. Yes. Konsentrasi, yes. Saya agak-agak. Baik. Sudah mengerti tadi apa yang dikatakan Ibu Sylvia? Kita akan mulai. Mundur. Kiri. Kanan. Atas. Diam. Berarti kalau saya bilang atas berarti diam. Sana anak Ibu Agnes, maju ke depan. Kiri.
konsentrasi. Agak kepada anak-anak ibu, silahkan. Kamu salah, karena aku tidak boleh mengeluh. Karena kita tadi mempelajari tentang lingkungan, jadi lagunya naik ke puncak dulu. Tapi harus pakai gerakan ya. Anak-anak itu lainnya bisa bernyanyi tapi tidak perlu membuat gerakan. Baik. 1, 2, 3, ya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Tinggi kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Silakan dulu anak-anak yang Baik, demikian pembelajaran kita untuk siang hari ini. Sebelum kita pulang ke tempat masing-masing, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa dan doa akan dipimpin oleh Ibu Natalia. Baik, sebelum kita pulang, mari kita bersama dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan bagi Bapa karena Kau masih memberikan berkat dan rahmat-Mu kepada kami. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru kami. Semoga yang diajarkan guru kami dapat kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Hanya inilah doa anak-Mu dengan perantaraan Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.